Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi balaghana ilal 'amil jadid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan utama di atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan takwa, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak yaumil akhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa yang telah kita lalui dalam tahun 2023. Ada rasa sedih. Mungkin ada di antara karena saudara kita yang telah mendahului kita. Ada pula rasa senang dan rasa bahagia karena cita-cita dan harapannya tercapai di tahun ini. Ada pula yang kecewa karena banyak momen yang terlewatkan, tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Demikian pula dalam hal beribadah, kita perlu mengevaluasi, menintrospeksi, memuhasabah diri kita masing-masing. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam mukaddimah tadi, hati sampaikan Allah telah berfirman di dalam surah Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat kelak. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Dengan melakukan introspeksi atau muhasabah diri, artinya manusia akan membuka hati dan menyadari akan segala dosanya. Setelah itu muslim yang taat akan bertobat dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Sebab tobat adalah bentuk penyesalan seorang muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyesal itu adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertutur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar. Wa innama yakhiful hisabu yawmal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi pengingkapan yang lebih besar
atau hisab akbar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya pada saat hidup di dunia. Kemudian beliau mengutip surah Al-Ahqaf ayat 18 yang artinya, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabb-Mu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab tersebut juga sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Sadad bin Aus bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang cerdas atau orang yang sukses adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya kita senantiasa melakukan muhasabah diri secara rutin. Introspeksi diri akan menjauhkan kita dari sikap merasa paling suci, menjauhkan diri dari sifat sombong, menyadarkan diri untuk selalu memanfaatkan waktu untuk beribadah dan dapat menenangkan hati agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimahumullah. Setidaknya ada 3 cara untuk melakukan introspeksi atau muhasabah diri. Yang pertama adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Salah satu rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang soleh. Teman yang soleh dapat mengingatkan kekeliruan kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa. Hadis riwayat Bukhari. Selain daripada itu, dalam hadis juga disebutkan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi diri seseorang pemimpin atau pejabat, maka Allah akan memberinya seorang pendamping atau pembantu yang jujur, yang akan mengingatkan jika dirinya lalai dan akan membantu jika dirinya ingat. Hadis riwayat Abu Daud. Cara yang kedua adalah tidak menutup diri dari masukan orang lain. Seseorang terkadang melakukan kesalahan yang ia tidak sadari. Dengan tidak menutup diri, seorang muslim dapat senantiasa mengevaluasi dirinya. Dalam suatu riwayat, Imam Bukhari menceritakan bahwa satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran. Saat itu Abu Bakar menolak usul tersebut. Namun Umar terus mendesak dan mengatakan bahwa hal itu adalah kebaikan. Akhirnya Abu Bakar menerima usul tersebut dan mengatakan, Umar senantiasa membujukku untuk mengevaluasi pendapatku dalam permasalahan itu, hingga Allah melapangkan hatiku dan aku pun berpendapat sebagaimana pendapat Umar. Hadis riwayat Bukhari. Cara yang ketiga adalah cara menyendiri untuk bermuhasabah. Menyendiri itu adalah muhasabah tentunya dari inti muhasabah diri sendiri. Hal ini bisa kita lakukan untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab dan berhiaslah dengan amal soleh untuk pegelaran agung pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu dari Maimun bin Mirhan, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, hamba tidak dikatakan bertakwa hingga dia mengoreksi dirinya sebagaimana dia mengoreksi rekannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mampu terus mengintrospeksi diri dan berbenah diri, sehingga kita mampu menjadi penyokong tumbuhnya keluarga dan masyarakat serta negara dan bangsa baidatun thayyibatun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim malikul barru raufur rahim.
اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.